Sebelum ada Instagram, sebelum orang update status tiap malam, bahkan jauh sebelum curhat bisa diketik lalu dihapus, manusia ternyata udah punya kebiasaan ninggalin isi hati mereka di tembok. Di tengah gurun yang jauh dari keramaian, jauh dari pusat kekuasaan di Gua Mokau. Di tempat ini ratusan sampai ribuan tahun lalu, para pedagang jalur sutra yang lagi perjalanan jauh, ngerasa capek, takut, kadang juga kesepian. Mereka berhenti sejenak lalu nulis sesuatu. Dan tanpa mereka sadari apa yang mereka tulis itu bukan sekedar coretan, tapi jadi sesuatu yang bertahan lebih dari 1000 tahun. Selamat datang di salah satu timeline paling tua dalam sejarah manusia. Hai penjelajah waktu, selamat datang di labirin sejarah. Tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Jauh sebelum ada internet, tepatnya pada tahun 856 Masehi di era dinasti Tang, peneliti menemukan sebuah naskah kuno berkode Paleo Xinhua 3231 yang isinya persis banget sama template permintaan maaf modern. Semua jejak digital kuno ini tersimpan rapi selama lebih dari 1000 tahun di sebuah tempat rahasia bernama Gua Mokau di Dunhuang, China. Tempat ini aslinya adalah kompleks gua suci, tapi salah satu ruangannya, yaitu Gua 17 atau yang dikenal sebagai gua perpustakaan, berfungsi kayak server fisik raksasa di tengah gurun kopi. Di gua yang sempat tersegel sejak abad ke-11 ini, tersimpan lebih dari 60.000 manuskrip yang gak cuma berisi doa atau mantra suci, tapi juga curhatan mentah dan jujur dari orang-orang biasa tentang kehidupan mereka di jalur sutra. Dunhuang bukan sekedar oase buat istirahat, tapi kota oasis di ujung barat China yang berdiri tepat di jalur legendaris jalur sutra, yaitu jalur yang selama berabad-abad jadi urat nadi perdagangan dunia kuno. Disinilah semuanya bertemu. Dari timur rombongan dari China datang bawa sutra, keramik, dan teh. Dari barat masuk pedagang dari Persia, Arab, bahkan sampai wilayah Romawi Timur bawa kaca, rempah, dan cerita dari dunia yang jauh. Dunhuang jadi semacam pintu terakhir sebelum orang-orang masuk ke gurun besar yang ganas, atau sebaliknya, pintu pertama sebelum masuk ke wilayah China. Karena itu, kota ini selalu ramai, dipenuhi berbagai jenis manusia, mulai dari pedagang yang ngejar untung, biksu yang menyebarkan ajaran terutama Buddhisme, tentara yang menjaga jalur tetap aman, sampai diplomat yang membawa misi politik antar kerajaan. Semua lewat sini, semua sempat singgah di sini. Tapi di balik keramaian itu ada satu kenyataan yang gak bisa dihindari. Perjalanan di jalur ini gak pernah benar-benar aman. Di sekeliling Dunhuang hanya ada bentangan gurun luas yang kering, ekstrim, dan kejam. Salah arah sedikit aja orang bisa hilang tanpa jejak. Belum lagi ancaman perampok yang sering mengincar rombongan dagang dengan barang berharga dan pengawalan terbatas. Jadi setiap orang yang sampai di Dunhuang sebenarnya baru setengah jalan dari resiko. Tapi justru karena itulah tempat ini terasa sangat hidup karena setiap orang yang lewat membawa cerita masing-masing. Ada yang berangkat dengan harapan besar, ada yang baru selamat dari bahaya, dan ada juga yang diam-diam menyimpan ketakutan tentang apa yang akan terjadi besok. Dunhuang akhirnya bukan sekedar kota transit, tapi jadi semacam titik temu emosi manusia dari berbagai peradaban, tempat di mana budaya bercampur, bahasa bertabrakan, dan pengalaman hidup saling silang. Dan dari sinilah nanti mulai terasa kenapa di dekat kota ini di Gua Mokau orang-orang merasa perlu meninggalkan sesuatu, bukan barang dagangan tapi cerita mereka sendiri. Semua ini ditemukan berawal pada tanggal 25 Juni tahun 1900. Ada seorang biksu Tao yang namanya Wang Yuanlu yang lagi sibuk bersih-bersih di kompleks Gua Mokau. Pas lagi asik bersih-bersih di koridor Gua 16, dia kaget melihat ada asap rokok yang tersedot masuk ke dalam celah dinding. Karena penasaran, dia bongkar tembok itu dan boom! Di baliknya ada ruangan rahasia kecil yang sekarang kita kenal sebagai Gua 17 atau Gua Perpustakaan yang isinya tumpukan manuskrip padat banget sampai setinggi 3 meter. Isi cloud storage kuno ini adalah 60.000 harta karun yang gak tanggung-tanggung. Di dalam folder rahasia ini tersimpan lebih dari 60.000 manuskrip, lukisan, dan fragmen kertas. Dokumen-dokumen ini mencakup rentang waktu yang sangat panjang dari abad ke-4 sampai awal abad ke-11. Karena Dunhuang itu kosmopolitan banget, naskahnya ditulis dengan berbagai bahasa dari Tionghoa dan Tibet, Sogdiana alias bahasa para pedagang internasional,
Khotanis alias bahasa komunitas terpelajar yang kaya, sampai naskah dalam bahasa Sanskerta, Uighur, dan Ibrani. Para ahli sampai sekarang masih berdebat kenapa ruangan ini disegel rapat di abad ke-11. Ada yang bilang para biksu ketakutan karena ada ancaman invasi militer dari tentara Sisya atau Karakanid, tapi ada juga teori simpel, yaitu karena ruangan ini emang cuma jadi gudang penyimpanan atau tempat buang sampah suci alias naskah rusak yang nggak boleh dibuang sembarangan sampai akhirnya kepenuhan dan ditutup. Disinilah muncul tokoh bernama Mark Aurel Stein, yaitu arkeolog Inggris kelahiran Hungaria. Tahun 1907 dia datang ke Tunhuang dan berhasil nego sama Wang Yuanlu. Dengan bayaran yang sangat murah, cuma sekitar 130 pound sterling, Stein memboyong sekitar 7.000 manuskrip lengkap dengan 6.000 fragmen ke Inggris. Stein ngerasa ini adalah penemuan terbesar dalam sejarah, tapi bagi masyarakat Tiongkok sampai sekarang, Stein sering dianggap sebagai perampok atau penjara yang mencuri identitas budaya mereka dengan harga seujung kuku. Naskah-naskah inilah yang akhirnya membongkar rahasia kehidupan nyata orang-orang jalur sutra termasuk surat-surat pribadi mereka. Saking seringnya orang-orang di Dunhuang zaman dahulu bikin drama pas lagi mabuk, pemerintah setempat sampai punya lembaga khusus yang namanya Biro Etiket. Di zaman ini, wine dari anggur lagi hype banget karena pengaruh dinasti Tang yang memang suka pesta. Nah, karena banyak pejabat dan pedagang yang sering hilaf pas jamuan makan malam, Biro Etiket ini hadir sebagai solusi. Mereka itu kayak agensi PR atau konsultan komunikasi krisis zaman sekarang yang menyediakan jasa template surat biar reputasi kamu tetap aman meskipun semalam baru aja bikin malu. Salah satu bukti fisik paling gila yang ditemukan peneliti adalah naskah berkode Peliot Chinua 3231 yang berasal dari tahun 856 Masehi. Di dalam gulungan kertas ini ada template standar buat minta maaf kalau kamu habis mabuk parah. Isinya tuh mirip banget sama gaya bahasa orang modern yang lagi nyesel. Kemarin aku minum kebanyakan sampai bener-bener kelewatan batas. Atau, semua bahasa kasar dan gak sopan yang aku ucapin semalam itu beneran keluar pas aku lagi gak sadar. Atau, pas pagi harinya aku dengar cerita dari orang-orang soal kelakuanku. Rasanya malu banget sampai pengen tenggelam ke dalam bumi. Kalau kalian lihat polanya, template ini punya formula yang sama kayak mekanisme social repair atau permintaan maaf artis di media sosial zaman sekarang. Kasih alasan karena alkohol, klaim gak sadar biar kesalahannya gak dianggap sengaja, atau validasi rasa malu biar orang kasihan dan minta pengampunan. Ini adalah versi kuno dari postingan di Instagram atau video klarifikasi dengan latar putih biar kelihatan tulus. Bedanya kalau sekarang tinggal klik share, kalau dulu kamu harus nyalin template ini dengan tangan, isi nama tuan rumah yang kamu sakiti, terus kirim suratnya secara resmi. Di masyarakat jalur sutra yang padat interaksi, muka atau reputasi publik itu segalanya. Tunhuang itu titik temu perdagangan internasional. Kalau reputasi kamu hancur karena mabuk, bisnis kamu bisa ikut hancur. Keberadaan template ini menunjukkan kalau insiden mabuk dan bikin rusuh itu udah jadi masalah administratif yang umum banget, sampai-sampai pemerintah merasa perlu bikin format standar buat nyelesain masalah itu secara cepat. Kalau sebelumnya kita bahas klarifikasi ala pejabat, sekarang kita bakal masuk ke sisi yang jauh lebih personal dan emosional. Kita bakal bahas apa yang mungkin bisa disebut sebagai DM paling pedas sepanjang sejarah dari abad keempat. Peneliti menemukan sekumpulan surat Sogdiana di dekat Tunhuang. Di dalamnya ada satu surat yang beneran bikin nyesek sekaligus kaget karena bahasanya yang sangat tajam, semacam thread kemarahan di media sosial, tapi versi surat fisik di atas kertas rami. Tokoh utama kita namanya Miunai, seorang wanita dari Samarkand yang ikut suaminya Nanaidat pindah ke Tunhuang. Masalah muncul ketika suaminya pergi berdagang dan menghilang tanpa kabar selama 3 tahun. Gak cuma ghosting, Nanaidat juga gak meninggalkan uang sepeser pun. Akibatnya Miunai dan anak perempuannya Cheyenne jatuh miskin sampai terpaksa bekerja sebagai pelayan di rumah orang Tionghoa setempat cuma buat bertahan hidup. Saking sakit hatinya karena merasa dibuang, Miunai menulis kalimat yang benar-benar pedas dan melegenda di kalangan sejarawan. Aku lebih baik jadi istri anjing atau babi daripada jadi istrimu. Kalimat ini bukan cuma emosi sesaat, tapi bentuk kekecewaan publik karena dia merasa sudah menuruti perintah suaminya untuk pindah jauh dari ibu dan saudara-saudaranya, tapi malah diterlantarkan. Bagi Miunai, dewa-dewa pasti sedang marah padanya di hari dia memutuskan untuk ikut suaminya.
Tapi waktu kita pengen nyalahin si suami, surat-surat dalam tas pos yang sama memberikan konteks yang ngeri tentang kondisi jalur sutra saat itu, yaitu sekitar tahun 313 sampai 314 Masehi. Ternyata China bagian tengah lagi dalam kondisi turmoil total karena serangan suku Han. Kota-kota besar dijarah, terjadi kelaparan hebat, dan sistem pemerintahan lagi kacau-kacaunya. Jadi kemungkinan besar Nanaida terjebak di tengah krisis politik ini atau bahkan sudah meninggal karena konflik tersebut. Dari DM kuno Yunai ini kita belajar kalau sejarah bukan cuma soal angka tahun atau strategi perang raja-raja. Sejarah juga soal penderitaan istri pedagang, ansietas keluarga yang terpisah jarak, dan bagaimana krisis geopolitik global bisa menghancurkan kehidupan rumah tangga orang biasa. Yunai mungkin nggak pernah menyangka kalau curhatan paling rahasianya bakal abadi dan dibaca orang di seluruh dunia ribuan tahun kemudian, persis kayak jejak digital yang nggak akan pernah bisa benar-benar dihapus. Bagi para pelancong jalur sutra, tembok Gua Mogao itu ibarat laman media sosial raksasa yang permanen. Di sana, peneliti menemukan ribuan coretan atau prasasti yang ditinggalkan peziarah, tentara, hingga pejabat pemerintah. Isinya seringkali cuma hal simpel kayak nama dan tanggal kunjungan, persis banget sama fitur geotagging atau status I was here yang biasa kita lihat di internet. Salah satu postingan yang paling niat ditinggalkan oleh seorang pejabat militer bernama Zhang Yingrun pada tahun 949 Masehi. Di tengah kampanye militer yang melelahkan, Zhang menyempatkan diri mampir ke gua ini. Karena saking terpesonanya melihat keagungan patung Buddha, dia nggak cuma tulis nama, tapi bikin puisi panjang dan prosa di dinding sebagai bentuk kesaksian spiritualnya. Zhang menyebut karyanya sebagai bait-bait dangkal, tapi sebenarnya itu adalah cara dia membangun personal branding dan warisan agar namanya abadi di tempat suci tersebut. Nggak semua orang sepintar Zhang Yingrun dalam berpuisi. Banyak pengunjung lain yang cuma pakai formula standar kayak datang berkunjung dan mencatat. Kalimat ini sering banget muncul, menunjukkan kalau dorongan manusia buat diakui keberadaannya di sebuah lokasi populer itu memang sifat dasar yang melintasi zaman. Tapi jangan pikir semua orang setuju sama kelakuan coret-coret ini ya. Ternyata zaman dulu juga udah ada moderator konten yang galak. Peneliti menemukan naskah kuno yang berisi puisi sindiran keras buat mereka yang hobi mengotori dinding biara. Isinya beneran pedas. Si penulis memperingatkan para vandal ini soal siksaan neraka kalau nekat memahat nama atau lukisan di dinding yang indah. Pesannya kayak gini, meskipun tulisanmu bagus, mendingan temboknya dibiarin kosong aja daripada ngerusak estetika. Ternyata perdebatan soal mana yang termasuk ekspresi diri dan mana yang vandalisme udah jadi drama panas sejak milenium pertama ya. Banyak juga naskah Tunhuang yang kayak akun media sosial. Bagian depannya masih rapi, religius, patuh, dan isinya teks suci kayak Sutra Intan atau Sutra Teratai. Tapi bagian belakangnya adalah tempat orang-orang bebas curhat, ngeluh, atau sekedar coret-coret sampah di sana. Ini semua terjadi karena kertas waktu itu sangat mahal. Kertas rami dan sutra waktu itu adalah barang mewah, jadi orang nggak akan menyia-nyiakan ruang kosong sekecil apapun. Kalau bagian depannya udah penuh teks doa, bagian belakang yang kosong bakal dipakai buat curhat colongan. Para juru tulis di Tunhuang punya beban kerja yang gak main-main. Apalagi pas masa pendudukan Tibet, yaitu di abad ke-8 sampai abad ke-9. Mereka dikasih jatah paket kertas kosong yang jumlahnya dihitung detail banget. Kalau mereka ceroboh dan kertasnya hilang atau rusak, hukumannya gak kaleng-kaleng. Mereka harus ganti rugi sampai 2 kali lipat pakai harta pribadi atau ternak. Ada catatan hukuman yang bilang mereka bisa diseret ke kantor dan dicambuk 10 kali lecutan buat setiap 10 lembar kertas yang hilang. Gak heran kan kalau di sela-sela rasa stres dicambuk itu mereka menyelipkan tulisan personal kayak siapapun yang mencuri naskah ini bakal dihukum berat. Bukan cuma pekerja, anak sekolah zaman dulu juga hobi kabur dari tugas. Ada satu temuan lucu di situs digital Tunhuang, yaitu sebuah naskah yang harusnya berisi salinan karya kaligrafi terkenal Lanting Shu, tapi si murid yang namanya Kang Jingsong ini cuma nulis 5 karakter pertama, terus dia malah menggambar wajah manusia di sampingnya dan tugasnya ditinggalin gitu aja. Mungkin dia lagi ngelamun, bosan belajar, atau lupa kelanjutan, persis banget kayak kita kalau lagi ngerjain tugas terus malah asik doodling di pinggiran buku tulis. Selain wajah manusia, para peneliti juga nemuin banyak banget doodles hewan di margin buku doa atau teks ramalan Qi Xiong Sui. Ada gambar harimau, kuda, sampai ular. Gambar-gambar ini bukan ilustrasi resmi, tapi murni coretan iseng orang-orang yang lagi suntuk.
Di mata kita sekarang, coretan ini tuh kayak penggunaan stiker, GIF, atau coretan di Instagram Story buat ngeekspresiin perasaan yang nggak bisa diwakilin sama kata-kata. Lewat detail kecil kayak coretan Kang Ching Song atau keluhan juru tulis ini, sejarah Tunhuang jadi terasa hidup. Kalau dilihat lebih dalam, coretan-coretan yang ditemukan di Gua Mogao itu sebenarnya bukan cuma artefak sejarah biasa. Itu adalah jejak psikologi manusia yang terekam tanpa sengaja. Orang-orang yang nulis di dinding itu bukan lagi mikirin sejarah atau warisan budaya, mereka cuma melakukan satu hal yang sangat sederhana dan sangat manusiawi, yaitu curhat. Dari ribuan tahun lalu, manusia memang punya dorongan alami untuk mengeluarkan isi kepala. Curhat jadi semacam mekanisme bertahan hidup secara emosional. Saat perjalanan berbahaya, saat hidup penuh ketidakpastian, atau saat rasa bersalah dan ketakutan numpuk di dalam, manusia butuh tempat untuk meluapkannya. Menulis di dinding gua dalam konteks itu jadi cara paling jujur dan langsung untuk melepaskan stres. Nggak ada sensor, nggak ada editan, nggak ada audiens yang jelas, tapi justru di situ letak keasliannya. Bahkan di tempat terpencil seperti Tunhuang, orang tetap ingin meninggalkan jejak. Ini bukan soal pamer, tapi lebih ke kedorongan dasar manusia untuk nggak hilang begitu aja di telan waktu. Dalam bentuk paling sederhana, coretan itu jadi bukti eksistensi. Nama, doa, keluhan, atau pengakuan dosa semuanya adalah cara manusia memastikan bahwa hidup mereka, sekecil apapun, pernah terjadi. Kalau ditarik ke sekarang, polanya sebenarnya nggak berubah. Dulu orang nulis di tembok gua, sekarang orang nulis di layar. Jadi platformnya aja yang berubah. Hari ini bentuknya bisa jadi Instagram Story, postingan di X, atau status WhatsApp yang kadang cuma bertahan 24 jam. Isinya kurang lebih sama, curhatan soal hari yang berat, rasa takut, rasa bersalah, harapan, bahkan hal-hal kecil yang pengen dibagi ke orang lain. Bedanya cuma sekarang ada audiens yang jelas, ada likes, ada komentar, ada algoritma yang ikut mengatur apa yang bisa kita lihat dan kita bagikan. Kalau pedagang jalur sutra hidup sekarang, mungkin mereka bakal nge-tweet, "Hari ini nyaris dirampok, untung selamat." Terus pakai emot doa. Yang berubah itu cuma teknologi, bukan manusia. Manusia ingin didengar, ingin dimengerti, dan ingin diingat. Jadi meskipun teknologinya berubah dari batu ke layar sentuh, dari gurun ke internet, satu hal tetap konsisten. Emosi manusia nggak pernah benar-benar berubah. Analisis terhadap tembok curhat di Tunhuang ini ngebuktiin kalau kelakuan kita di media sosial sekarang bukanlah anomali teknologi modern. Itu semua adalah sifat dasar manusia yang gak berubah selama ribuan tahun. Jadi sebelum nulis atau ngepost sesuatu, mungkin ada baiknya kita mikir sebentar. Ini cuma curhat sesaat atau bagian dari cerita panjang tentang diri kita ya? Kalau suatu hari nanti ada arkeolog digital yang membaca semua postingan kita hari ini, kira-kira mereka bakal ngeliat kita sebagai manusia yang kayak gimana ya? Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di putaran berikutnya penjelajah waktu.